Maka mohon maaf, kalau ada di antara pemirsa, adik-adik saya, teman-teman saya yang pernah mengalami kandas, putus, pupus, izin. Yang ditangisi jangan kepergian orangnya, tapi yang kita tangisi entah berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan bersamanya. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Di sini izinkan Rinda bertanya dengan Ustadz. Mungkin di sini Rinda mewakili perempuan-perempuan yang memiliki trauma yang hebat Kak dari masa lalunya. Gak terkena mentalnya untuk bisa bangkit, bisa percaya memiliki hubungan ataupun pernikahan kembali. Karena gak sedikit perempuan juga yang merasa insecure Ustadz. Apakah pantas untuk mempunyai hubungan kembali karena padahal ia adalah korban dari masa lalunya, tapi ia merasa mau berjalan tuh nggak pantas Ustadz. Katanya kan laki-laki baik untuk perempuan yang baik Ustadz, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah kita harus menjadi perempuan yang baik dahulu untuk mendapatkan laki-laki yang baik? Dan gimana caranya kita tahu? Karena kan kadang laki-laki itu di awal-awal mah kelihatannya baik-baik terus Ustadz. Gimana kita tahu bahwa laki-laki ini adalah yang beneran baik atau enggak untuk kita? Enggak sedikit di masa sekarang malah justru perempuan-perempuan yang baik yang disakiti oleh laki-laki yang kurang bersyukur Ustadz. Bukan bermaksud kami sebagai perempuan yang kufur nikmat atas ujian yang Allah kasih untuk kita, tapi mohon pencerahannya untuk Ustadz supaya kita bisa ikhlas dan ridho atas ketetapan yang sudah Allah berikan. Jazakallahu khair Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jangan menyimpulkan satu kejadian yang menimpamu seakan-akan semua orang juga akan menyakitimu. Satu orang menyakitimu, tapi percayalah akan ada banyak kebaikan untukmu setelah engkau berlapang dan ridho menerima semua yang pernah menyakitimu. Jadi rumusnya, sikap ridho menerima itu harus kita hadirkan untuk melapangkan hati agar nanti ada hati yang baru hadir di hati kita. Kadang begini bunda sayang, jangan pernah membenci patah hati, karena di balik patahan itu justru Allah menyiapkan cahaya untuk setiap hamba yang pernah sakit. Bunda dengan pernah disakiti doanya lebih khusyuk, betul? Bunda sayang karena pernah terluka sujudnya lebih lama, betul? Itu nikmat atau bukan? Maka percayalah, sering Ahilman bilang, kalau rasa sakitmu membuatmu bisa makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kamu sudah sembuh dari sakit yang kamu rasakan. Tapi kalau rasa sakitmu karena manusia membuatmu makin benci ke manusia, membuat hatimu keras, semakin benci dan marah kepada manusia, sesungguhnya kamu hanya menyiapkan luka hati yang baru dengan perasaan yang kamu tanam di hatimu. Maka Kak Rinda, ini sudah pilihan yang tepat. Allah sengaja mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk meyakinkan kepada hatimu bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Mohon maaf, jangan menyesali laki-laki yang pernah nyakitin kita, betul? Lo, gue terlalu berharga hatimu besti, betul gak? Hanya sakit gara-gara seseorang yang menyakitimu. Setuju? Udah. Tapi udah. Terlalu bersih hatimu sayang untuk menyimpan nama orang yang pernah menyakitimu. Cocok? Bismillah, buka hati. Dan tadi betul, perempuan baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Bukan berarti
langsung tiba-tiba baik. Jadi orang baik itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes, selesaikan sampai beres. Insya Allah nanti sukses dan gak bikin stres. Betul? Di mana nemuin orang baik? Di tempat yang baik, dengan cara yang baik. Hati-hati, sekarang jangan tertipu dengan casing. Don't judge the book by its cover. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta. Harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan. Cinta pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cintalah bersamanya yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teteh, deketin aja Allahnya. Nanti Allah deketin kita sama orang yang baik untuk kita. Kadang bukan hatimu yang masih sakit, tapi hatimu yang belum lapang menerima rasa sakit yang pernah Allah titipkan dalam hidupmu. Semoga Allah hadirkan yang lebih baik untuk mbaknya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami akan mempersilahkan lagi jamaah berikutnya yang akan bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Shirley. Saya sedang berikhtiar nih Pak Ustadz untuk mencari jodoh. Oke. Jadi belum dapat. Belum. Oke. Saya merasa kisah cinta saya memang agak kurang beruntung nih Pak Ustadz, karena saya selalu mendapatkan pola hubungan yang sama, yang sepertinya mereka tuh belum cukup dengan satu wanita atau sudah selesai dengan dirinya gitu. Saya sih berusaha Pak Ustadz, di setiap hubungan saya harus lebih mencintai diri saya dan mencintai Allah. Jadi saya minta pencerahannya mungkin Pak Ustadz untuk ukti-ukti yang sedang mencari jodoh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bunda. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Yang harus kita pahami, jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Apa pesan yang mau AA sampaikan? Dalam mencari, menjemput, menanti jodoh terbaik, libatkan siapa? Allah. Kenapa Ustadz? Banyak di antara kita ketika mencintai terlalu condong hatinya kepada orang yang dicintainya, lupa sama Allah yang ngasih perasaan cintanya. Betul? Maka mohon maaf kalau ada di antara pemirsa, adik-adik saya, teman-teman saya yang pernah mengalami kandas, putus, pupus, izin. Yang ditangisi jangan kepergian orangnya, tapi yang kita tangisi entah berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan bersamanya. Ya Allah, Engkau pisahkan aku dengan dia. Aku terima perpisahannya, tapi aku mohon ya Allah, ampuni semua dosaku yang pernah aku lakukan bersamanya. Mungkin ada tanganku, mungkin ada mulutku, mungkin ada tubuhku ya Rob, yang pernah melakukan dosa ya Allah, yang Engkau tidak ridho dengan perbuatanku. Aku mohon ya Allah, ampuni dosaku. Jadi nangisnya bukan menangisi orang yang pergi ninggalin kita, tapi tangisi dosa kita bersama dengan orang itu. Setelah kita menangis, berdoa, baru kita minta, ya Allah, setelah semua ini hamba mohon, tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu.
Ini poin. Kenapa harus nyari orang yang mencintai Allah? Kalau dia sudah mencintai Allah, dia tak mungkin menyakiti manusia. Kenapa? Karena kalau dia menyakiti manusia sama dengan dia menyakiti siapa? Allah yang menciptakan manusia. Maka cari laki-laki yang bisa menuntun kita pada kebaikan itu. Makanya Teteh beruntung diselesaikan hubungannya sebelum masuk ke jenjang pernikahan yang sesungguhnya. Akan jauh lebih sakit kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan dan mengalami keadaan yang tadi Teteh sampaikan. Percayalah, bukan Teteh yang kurang, mungkin laki-laki yang kurang bersyukur untuk merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Betul? Teteh kandas dengan yang kemarin, putus dengan yang kemarin, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan karena satu orang yang menyakitimu membuatmu menyimpulkan tidak lagi orang yang akan baik kepada dirimu. Jadi pelajaran. Ini pentingnya ya. Kadang kita itu penting terjatuh karena saat jatuh kita bisa bangkit lagi. Betul? Belajar prasangka baik sama Allah.